Udah tahun 2021 nih sekarang nih. Cuman ada seri lama yang masih bertahan hingga saat ini, yaitu Presonus Audiobook 96. Check it out. Halo, balik lagi di SB Project. Tadi teman-teman udah lihat sedikit show off-nya dari Presonus Audiobook 96 yang udah gue buat tadi ya. Jadi kebetulan di sini sudah ada Audiobook 96 dan audio yang gue gunakan saat ini ya untuk merekam suara gue menggunakan Audiobook 96 dengan menggunakan mikrofon AD Vintage 87, direkam menggunakan Presonus Audiobook 96 dan menggunakan software DAW Studio One 5. Oke, mungkin kita kenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang. Cia. Mungkin ada yang belum tahu ya. Mungkin ada yang belum tahu tentang hal ini. Jadi Presonus itu siapa sih? Presonus itu adalah sebuah developer dari Amerika. Dia itu membuat software, membuat hardware, dan alat-alat pendukung audio lainnya. Yang banyak beredar itu di Indonesia ya biasanya soundcard-nya ya banyak banget udah beredar di Indonesia. Dan software mungkin banyak sekali teman-teman yang pakai itu Studio One versi 5 ya untuk yang terbaru sekarang ini. Langsung aja kita ke tampilan ya. Kita masuk ke overview. Teman-teman bisa lihat di bagian depan ini ada dua buah combo jack, dua channel input tipenya combo jack. Namun di sini memiliki fitur hanya dua, yaitu mikrofon dan instrumen. Dia tidak menyediakan fitur line input pada interface-nya. Kemudian setelah itu ada dua buah knob gain atau dua buah knob volume ya. Volume kalau bahasa awamnya itu volume disebutnya, bukan gain. Jadi ada dua buah knob gain untuk ngangkat atau nambahin intensitas sensitivitas dari preampnya. Kemudian di sebelahnya knobnya itu ada dua buah LED indikator. Yang sayangnya ini LED indikatornya lebih ke arah peak signal, bukan ke arah pergerakan sinyal. Jadi ketika sinyal ingin mencapai puncak, dia baru nyala. Beda seperti soundcard lain. Cuman ya mungkin nggak apa-apa lah, karena kita masih bisa melihat metering yang ada di softwarenya. Lanjut yang berikutnya ada satu buah knob untuk headphone volume. Jadi dia disediakan satu buah headphone knob secara terpisah ya, dan memiliki satu buah knob main out volume. Sudah jelas main out volume dan headphone volume itu terpisah. Kemudian yang terakhir untuk knobnya ada di playback ya, lebih ke arah monitoring nih, pilih ke direct monitoring atau ke playback monitoring atau host monitoring biasanya. Ini masih knob enak, jadi kalau buat teman-teman yang pengen memanfaatkan preampnya bisa diputar aja ke direct, jadi bisa masuk ke interface lainnya. Kemudian yang terakhir ada satu buah LED indikator dari si soundcardnya. Jadi ada satu buah LED indikator power untuk menandakan soundcard ini aktif. Kemudian untuk ke sisi atas dan bawah, teman-teman bisa lihat sisi atas kosong, dia tidak ada apa-apa, cuma ada cat hitam doang, dan bawahnya ada serial number dan kode produksi. Setelah itu di sisi belakang di sini menyediakan satu buah port USB tipe B, masih 2.0 untuk tipenya. Kemudian ada dua buah port MIDI I/O. Jadi buat teman-teman yang masih menggunakan konektivitas MIDI, soundcard ini bisa digunakan ya, menggunakan fitur yang disediakan yaitu MIDI portnya. Lalu tersedia dua buah channel output menggunakan tipe TRS untuk ke speaker monitor, dan yang terakhir ada headphone out di belakang. Nah, ini agak sedikit keren ya kalau misalkan headphone out di belakang gini, kalau misalkan pakai setup kayak gue di belakang gini. Jadi ketika lagi nggak dipakai kan kelihatan rapi gitu. Kalau teman-teman colokin headphone adanya di controller. Karena gue kalau colok headphone itu sebenarnya biasa di controller, bukan di soundcardnya. Jadi dari soundcard masuk ke controller, dari controller baru masuk ke headphone. Seperti itu jalurnya kalau di tempat gue. Kemudian kita masuk ke body dan material. Di sini, kan suaranya sampai tong tong tong. Bang, bakso bang. Wow, dia all metal ya. Jadi teman-teman bisa lihat videonya ya, tuh dilindes mobil coy, bukan kaleng-kaleng soundcard ini. Walaupun bahannya ada yang dari kaleng, dia sampai bisa dilindes mobil. Presonus bisa ngeklaim sehebat itu ya. Padahal fungsi soundcard itu bukan untuk dilindes mobil, tapi cuma dia doang bikin iklan yang sampai soundcardnya dilindes mobil. Jadi untuk material ini benar-benar kokoh dan kuat di range harga segitu. Kemudian kita masuk ke technical spesifikasi atau fitur dan spesifikasi tambahan. Yang pertama, soundcard ini menyediakan fasilitas input sebanyak 2 buah input dan terpisah ya. Ini individual track, bukan yang summing ya. Jadi dia bisa merekam suara mono sebanyak 2 track. Kemudian dia memiliki fitur ADC atau analog to digital converter dengan dynamic range di kisaran 105 dB. Kemudian ada fasilitas output sebanyak 2 buah output menggunakan jack TRS dengan frekuensi respon di 20 Hz sampai dengan 20 kHz. Sama untuk di digital to analog converternya masih di kisaran di dynamic range 105 dB. Kemudian untuk masuk
ke poin ketiga yaitu di sample rate dan bit depth. Nah, di sample rate dan bit depth dia itu bisa sampai dengan 96 kHz dengan resolusi bit depth di 24 bit. Kemudian kalau untuk menandakan soundcard yang niat bikin biasanya ya, jacknya pakai MP0, teman-teman bisa lihat di gambar ini. Dia menggunakan koneksi MP0 di combo jack inputnya, itu menandakan konektor yang bagus ya, bukan konektor yang abal-abal. Nah, lalu untuk yang kelima ini lebih ke arah apa ya, gue nyebutnya ini sebuah poin plus kali ya, nanti akan ada kesimpulannya. Nah, untuk berikutnya ini ada knob ya. Knobnya ada 5 buah dan 5-5-nya ini menggunakan tipikal yang stepping ya. Jadi ketika diputar ada feel one step gitu. Jadi istilahnya disebut dengan stepping potentiometer. Dia menggunakan stepping potentiometer. Untuk jumlahnya belum gue hitung ada berapa step. Yang jelas intinya dia ini semuanya stepping potentiometer. Untuk monitornya, nah seperti gue bilang tadi, di sini dia menggunakan yang pakai intensitas pakai knob bukan switch. Karena gue paling seneng monitor itu sebenarnya pakai knob. Kalau misalkan gue pengen manfaatin karakter preamp dia, itu bisa keluar dengan kondisi di full direct ya. Kalau misalkan pakai yang push button, biasanya kan itu kebagi dua ya, antara playback dan direct monitoring. Kalau ini pakai knob enak, jadi kalau misalkan pengen manfaatin preampnya tinggal masukin ke direct, colok masuk ke soundcard berikutnya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan preampnya untuk menjadi preamp eksternal. Nah, kemudian di sini disediakan MIDI I/O, teman-teman sudah lihat tadi. Kemudian dia masih menggunakan USB 2.0 yang kompatibel untuk Windows dan Mac OS. Lalu disediakan phantom power ya. Jadi di sini sudah ada phantom powernya satu buah. Jadi ketika dipencet dia nyala warna merah kayak gini. Jadi phantom powernya itu bisa buat ngangkat mikrofon kondenser ataupun menggunakan direct box. Setelah itu dia menyediakan driver bawaan yang lagi-lagi gue sangat suka. Driver bawaannya itu universal. Jadi untuk teman-teman yang pakai produk Presonus, apalagi produk-produk yang terbaru itu nggak usah pusing karena dia drivernya hanya satu ya. Drivernya satu untuk semua. Jadi teman-teman nggak usah pusing untuk nyari drivernya, semuanya sudah ada dalam satu buah software instalasi nantinya. Lalu untuk yang terakhir, teman-teman akan dapat add-ons ya, software tambahan ketika teman-teman membeli khususnya unit interface dari Presonus. Teman-teman bisa mendapat Studion versi 5 Artist ya, langsung Studion versi 5 Artist dan mendapat Magic Bundle ya istilahnya. Magic Bundle dapat pluginnya free, nanti tinggal diregis melalui My Presonus. Teman-teman tinggal daftar pakai akun baru teman-teman, lalu masukin serial number yang tersedia di interface-nya. Nah, kemudian untuk review and test. Nah, untuk review and test yang pertama lebih ke arah driver engine processing. Jadi gue sudah melakukan tes karena gue pakai produk ini sudah beberapa hari, sudah lumayan lama gue pakai ini, walaupun belum sampai 1 bulan full. Gue bisa menyatakan bahwa drivernya ini lumayan stabil di Windows khususnya. Dan apabila gue biasa pakai soundcard brand sebelah, biasanya gue start di buffer 192 sampel untuk monitoring yang aman. Tapi ketika gue menggunakan AudioBox 96, ketika baru pertama kali install dia menunjukkan sampel buffer di 512 sampel, dan itu yang gue gunakan buffernya saat ini. Namun gue merasakan hal monitoring yang hebat, yaitu di buffer size segitu gue tidak merasakan adanya latensi yang begitu parah. Latensi itu tetap ada tapi tidak parah ya, masih aman sekali monitoring untuk menggunakan buffer di 512. Kalau misalkan gue pakai yang satu lagi yang di belakang nih brand sebelah, gue harus pakai di 192, itu baru aman. Lebih dari 200 itu sudah lumayan telat monitoringnya. Review and test berikutnya yaitu tentang bit depth dan sample rate. Di sini kan mentoknya sampai 96 ya, 96. Terus nanti ada orang yang kasih gimmick bilang, "Bang, itu jelek, bahwa dia nggak bisa sampai 192. Oke, sekarang sini gue jelasin. Teman-teman mungkin yang fokusnya pada ranah home recording itu ya, khususnya ya buat orang-orang yang main home recording cuma buat rekam gitar vokal, ya itu palingan mentok-mentok di 48 juga itu udah jadi mayoritas sekarang ya. Masih banyak juga teman-teman yang masih pakai 441. Jadi kalau untuk 96, apakah komputer teman-teman kuat untuk memproses data 96 bahkan 192? Karena mayoritas orang itu rekaman saat ini menggunakan sampel di 441 ataupun 48 kHz. Kalau misalkan orang-orang yang bermain di sample rate tinggi, pasti mereka memiliki spesifikasi komputer yang bagus dan pasti memilih interface yang lebih mahal pastinya, yang di atas 10 juta, karena dia memiliki engine prosesor yang benar-benar mumpuni untuk bekerja di sample rate yang tinggi. Nah, itu menurut gue di review and test di area bit depth and sample rate. Oke, untuk kualitas preamp teman-teman bisa dengar sendiri. Di sini gue lagi pasang mikrofon kondenser, dicolok langsung ke sini. Dan sekarang misalkan tanpa kabel ya, kita akan coba tes noise terhadap soundcard ini ketika gue buka salah satu knob yang aktif ya. Kebetulan ini masih aktif record, dan ketika sekarang gue akan mainin ya, teman-teman bisa lihat. Coba fokus saya gimana ya, dong fokus. Ini dia nih ya, gue putar, dijilat, dicelupin. Nah, hmm. 1
Ya, jadi seperti itu noise-nya ketika volume knob preamp dipentokin ke kanan ya. Jadi yang namanya sound card ketika preamp-nya dipentokin ke kanan biasanya masih ada noise-nya, dan ini juga masih sama, masih ada noise-nya ya. Karena kalau di ranah kelas low end ya, berdasarkan tadi teman-teman udah dengerin ya, begitulah karakter noise-nya. Nah, sekarang gua akan coba tes dia, compare antara Audiobox 96 melawan Focusrite 2i2 ya. Nanti konsepnya itu akan gue rekam suara speaker HS5 menggunakan mikrofon kondenser, lalu gue playback musik. Nah, teman-teman akan mendengar perbedaan suaranya. Silakan teman-teman dengerin baik-baik perbedaan antara Audiobox 96 dan Focusrite 2i2 Gen 3. Berikut suaranya. Oke, tadi teman-teman udah bisa nilai sendiri ya. Gue juga bisa kasih kesimpulan di sini bahwa kedua buah soundcard ini ya begitu-gitu aja gitu. Maksudnya nggak terlalu beda jauh. Kalau kita ngomong ranah di bawah 10 juta, memang kalau ngomongin soundcard itu masalah preamp bedanya tipis, nggak terlalu banyak. Yang jadi poin utama biasanya kalau bagi gue pribadi adalah pada saat memilih soundcard, khususnya yang pertama gue lihat material apa yang dia gunakan terhadap soundcardnya. Kedua, seberapa kokohkah bodinya, karena banyak sekali soundcard yang plastik ya. Nanti juga teman-teman akan lihat banyak sekali brand-brand yang plastiki. Di sini dia mengusung metal dari dulu sampai sekarang. Presonus selalu konsisten untuk memberikan feel yang mewah terhadap produknya. Jadi dia tidak ingin membuat image brandnya menjadi kendor gara-gara gitu-gituan. Oke, sekarang berapa sih harga soundcard ini jika kita ingin beli di Indonesia? Di marketplace sudah banyak sekali yang beredar. Jadi intinya produk itu di Indonesia berasal dari satu sumber ya, yaitu dari distributor Panca Inti Bermitra. Jadi produk ini mendapatkan garansi 1 tahun apabila teman-teman membeli produknya secara baru, bukan bekas ya. Setelah dibeli nanti didaftarkan garansinya, lalu dikirim ke PIB untuk bisa diproses klaim garansinya. Lalu jika ada kendala nanti bisa dikirim langsung ke PIB atau kontak langsung ke PIB untuk diberikan servis pelayanan terhadap keluhan terhadap interface-nya, seperti itu. Untuk harga di Indonesia dia ada di kisaran 2.086.000, mungkin di marketplace harganya bisa di atas 2 juta, 2,2, 2,3 bahkan ya, seperti itu. Jadi untuk harga menurut gue masih wajar karena kita di sini diberikan banyak kelebihan. Nanti akan gue kasih tahu kelebihan dan kekurangannya. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan ini lebih ke arah positif negatif ya soundcard ini. Yang pertama ke area positif ya. Yang pertama itu adalah soundcard ini memiliki material yang amat sangat mantap ya. Bahannya bener-bener metal semua. Jadi Presonus itu kalau bikin barang menurut gue bener-bener niat, secara desain bener-bener mikirin, lalu secara material dia tidak menggunakan material-material murah terhadap produk yang digunakan. Kemudian harga yang kompetitif, jadi di harga segitu dia bisa bersaing di banyak segmen, khususnya di kelas 2 input 2 output, banyak sekali lawan-lawannya. Dengan harga segitu menurut gue masih wajar, dan itu ya termasuk murah ya, karena dengan material yang mantap ya. Sekali lagi materialnya bener-bener mantap, kokoh, kuat, dan solid. Lalu untuk poin kelebihan berikutnya adalah driver ya. Drivernya ini benar-benar stabil dan simple. Teman-teman hanya perlu download satu buah driver itu untuk semua produk interface Presonus. Jadi teman-teman nggak usah panik masalah driver. Sekali lagi nanti Presonus akan selalu bikin update apabila nanti ada pembaruan. Teman-teman bisa langsung download ke presonus.com untuk cari driver soundcardnya, karena drivernya itu hanya satu untuk ke semua jenis tipe interface-nya. Jadi untuk drivernya ini gue udah tes beberapa kali, gue sering paksa open close gitu, gue belum menemukan kasus yang namanya ketika gue close muncul perintah not responding atau muncul tulisan not responding terhadap drivernya. Jadi drivernya menurut gue amat sangat stabil ya untuk saat ini, dan Presonus juga kayaknya nanti akan memberikan pembaruan untuk driver-driver dari interface yang digunakan. Kemudian yang gue suka di sini adalah dia menggunakan stepping volume ya, dikala interface lain masih menggunakan potensi yang biasa gitu yang diputar ya ngelos aja. Kalau dia di harga segitu lo dapet potensio yang kelas mewah karena dia stepping volume ya, ada stepnya atau ada langkah-langkahnya ketika teman-teman muter ya, ada feel-nya lah, berkesan berbobot ya dan berisi. Kemudian
Yang berikutnya teman-teman di sini ya, untuk kelebihan berikutnya teman-teman dikasih software Studio 5 itu gratis ya ketika teman-teman membeli interface-nya. Ketika teman-teman sudah beli, didaftarkan serial number-nya ke mypresonus.com, teman-teman bisa mendapatkan software DAW Studio versi 5 Artist, kemudian teman-teman akan mendapatkan add-on plugin tambahan dari Presonus. Lalu untuk kelebihan yang terakhir ya, di sini gue mengarah ke after sales. Jadi kemarin orang PIB bilang bahwa setiap produk yang dibeli atas nama distributor PIB, teman-teman akan dikasih kemudahan untuk servis garansinya. Jadi apabila produknya rusak dalam waktu garansi, itu bisa langsung diklaim sama PIB-nya. Dan apabila garansi sudah habis, apabila soundcard-nya rusak, teman-teman bisa servis langsung ke PIB-nya. Jadi PIB menyediakan jasa servis terhadap interface-interface yang rusak dengan catatan apabila spare part-nya tersedia. Oke, jadi untuk sisi positifnya segitu aja dulu. Lalu kita masuk ke arah sisi negatif terhadap soundcard ini. Jadi kekurangannya itu yang pertama, menurut gua, dia menggunakan USB tipe B 2.0 dikala interface lain sudah menggunakan USB tipe C. Tapi menurut gua untuk harga segitu juga gak apa-apa ya, masih wajar dan masih aman. Karena interface ini kan brandnya sebenarnya sudah lama ya, audiobook ini sudah lama sekali dan cuma diperbarui terus sampai sekarang dan masih dipertahankan. Karena ini menjadi sebuah ikon Presonus ya kalau untuk di kelas low end khususnya. Jadi kalau masalah konektivitas masih USB 2.0 apalagi masih menggunakan tipe B, itu menurut gue ya nggak terlalu masalah ya. Kemudian untuk sisi negatif keduanya yaitu dua buah LED indikatornya itu bukan berada pada posisi sinyal berjalan ya. Jadi LED indikatornya itu bisa nyala apabila udah sampai puncak. Nah, tipikal orang itu beda-beda. Ada yang suka ngelihat LED indikator dibanding ngelihat metering. Nah, jadi kebutuhan orang itu beda-beda. Menurut gua kalau misalkan ini soundcard dikasih indikator sinyal ya itu lumayan bagus, bukan indikator posisi peak ya. Ini indikator sinyal yang berjalan itu yang baik. Nah, itu untuk sisi kekurangan berikutnya. Lalu untuk yang kekurangan berikutnya itu adalah tidak disediakan tombol pad. Kalau misalkan soundcard ini dikasih tombol pad, maka soundcard ini bisa jadi rajanya mungkin untuk di harga segitu. Ya karena preampnya agak sedikit ngegas menurut gua. Apalagi kalau misalkan teman-teman ingin gegitaran. Nah, itu agak sedikit ngegas. Makanya ya di beberapa review luar juga pasti menyarankan untuk menggunakan direct box ya, untuk menggunakan hardware ini ketika teman-teman menggunakan instrumen. Apalagi kalau pakai instrumen yang aktif seperti gitar elektrik yang aktif, menggunakan bass aktif. Nah, itu agak sedikit susah menurut gua. Jadi solusinya harus pakai direct box baru bisa dapet gain staging yang ideal. Oke, jadi untuk review kali ini kayaknya segitu dulu. Semua itu nanti balik lagi ke teman-teman mau pilih yang mana. Seenggaknya di sini teman-teman tadi sudah ada bayangan untuk masalah karakter preampnya ya. Walaupun menurut gue itu tadi tidak terlalu berarti karena untuk di range harga segitu menurut gue ya bedanya tipis banget. Untuk masalah milih soundcard gue pribadi lebih opsinya yang pertama itu adalah material yang digunakan, kedua body yang kokoh, lalu ketiga harga yang kompetitif. Nah, ini Presonus dapat semua nih di sini. Karena dia menggunakan material yang kokoh, lalu menggunakan komponen-komponen yang mantap pada soundcardnya, jadi bisa membuat hardware ini berumur panjang nantinya. Oke, jadi reviewnya sampai sini dulu. Pokoknya kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penjabaran atau penjelasan di video ini yang masih kurang jelas. SB Project, ciao.